Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdanillah. Salatan wassalaman ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah, amma ba'd. Selamat haflah Multaqa, pertemuan reuni ke-32 alumni Sayyid Muhammad Ibn Adawi Al-Maliki Makkah yang diadakan di Pondok Pesantren Fajrus Salam, Sentul, Bogor. Kami akan membahas ilmu fikrah, tambihat, peringatan, kemudian bimbingan dari Sayyid Muhammad Ibn Adawi Al-Maliki yang tertuang di berbagai karya ilmiah beliau. Di antaranya kami baca di kitab yang berjudul Huwallah di halaman 39. Di sini beliau mengungkapkan satu hadis untuk menguatkan bahwa di dalam ajaran Islam diperbolehkan takwil, yakni menafsirkan dengan pendekatan majazi atau tidak makna aslinya, bisa ada makna tambahan. Seperti hadis yang disampaikan beliau di kitab Huwallah halaman 3940 mengajarkan humanistik atau humanisme, yaitu peri kemanusiaan terhadap sesama manusia, yaitu hadis qudsi. Allah Subhanahu wa ta'ala dawuh berkata, wahai anak Adam, yabna Adam, maritu falam ta'udni. Aku sakit, maka kamu tidak menengokku. Nah, aku sakit, ini harus ditakwilkan. Ternyata Allah sendiri nanti memberikan penjelasan yang sakit hambaku. Berarti kan ditakwilkan. Ada makna imbuhan. Aku sakit, maka kamu tidak menengokku. Anak manusia Adam berkata, bagaimana aku menengokmu? Kaifa a'uduka wa anta rabbul alamin. Sedangkan engkau Tuhan semesta alam. Allah mengatakan, ama alimta annaka law uttahu lawajadtani indah. Apakah kamu tidak tahu jika kamu menengoknya, kamu menemukan aku Allah ada di sisinya orang sakit. Nah, tentu bukan Allah di sisinya, yakni rahmatnya. Ini. Yang kedua, Allah berkata kepada anak turun Adam, aku minta minum kepadamu, kamu tidak memberi minum aku. Istasqaituka falam taskini, maka kamu tidak memberi minum aku. Anak Adam mengatakan, bagaimana aku memberi minum kepadamu ya Allah, sedangkan engkau Tuhan semesta alam. Allah menjawab, apakah kamu tidak tahu jika kamu memberi minum kepada
hambaku yang kehausan tadi, minta minum tadi, tentu kamu akan menemukan keistimewaan itu, pahala itu di sisiku. Lawajadta dzalika indi. Yang ketiga, wahai anak Adam, aku minta makan kepadamu, tapi kamu tidak memberi makan aku. Bagaimana ya Allah, jawab anak Adam, maksudnya anak turun Adam, bagaimana aku memberi makan engkau ya Allah, sedangkan engkau atau kamu Tuhan semesta alam. Allah menjawab, apakah kamu tidak tahu kalau hambaku minta makan kepadamu, tapi kamu tidak memberikan makan kepadanya. Jika kamu memberi makan kepadanya, kamu akan mendapatkan pahala memberi makan itu di sisiku. Di sini Sayyid Muhammad menafsirkan wajadta rahmati wasawabi indahu. Kamu temukan rahmatku, kamu temukan pahalaku di sisinya. Dengan pendekatan takwil. Ini mengajarkan humanisme, yaitu menyayangi sesama manusia, yaitu menengok yang sakit, bukan mendoakan sakit, bukan mendoakan celaka, bukan mencaci maki, memberi minum, memberi makan yang membutuhkan sesama manusia. Luar biasa. Ini ajaran humanisme dari Rasulullah SAW. Yang kedua, manusia di dunia ini membutuhkan hubungan vertikal maupun horizontal. Hubungan sama manusia dengan humanisme tadi, sekarang hubungan dengan Allah, yakni komunikasi, ribat, silah, sambungan, terhubung antara manusia dengan Allah. Melalui apa? Melalui dengan energi ibadah, energi amal saleh, energi berdoa. Ternyata Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki memberikan tip-tip bagaimana orang bisa berkomunikasi dengan Allah, bisa bermunajat dengan Allah, bisa melaporkan problemnya kepada Allah dengan komunikasi yang telah teruji. Doa-doa yang telah teruji para ulama habaib Alawiyin. Luar biasa. Habaib Bani Alawi. Saya baca dalam sebuah kitab karya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, Syawariqul Anwar min Ad'iyatis Sadah Al-Akhyar. Pertama, doa dari Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Habaib ini dipakai oleh Sayyid Muhammad dengan dihormati, dibaca, dirutinkan, dikitabkan, dibukukan, disebarkan oleh beliau. Subhanallah, Sayyid Muhammad menyebarkan doa ulama dari habaib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Ini rotibnya, halaman 56, 57, 58. Karena ini panjang doanya, saya kutip doa-doa yang menghubungkan antara manusia dengan Allah. Sebelum penutupannya ada di sini, taibuna ilallah, taibuna ilallah, taibuna ilallah. Kita bertobat kepada Allah. Kita bertobat kepada Allah. Kita bertobat kepada Allah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah, dengan kalimat-kalimat itu yang kita baca, dengan kalimat-kalimat itu yang kita baca, ya Allah, dengan kalimat-kalimat itu yang kita baca, ya Allah, dengan penutup hidup, penutup umur, penutup usia di muka bumi ini dengan baik, bi husnil khatimah, mati keadaan Islam,
mati keadaan iman, mati keadaan ihsan. Subhanallah. Ini bukti. Ini hubungan antara manusia dihubungkan dengan Allah dengan pendekatan doa-doa dari para habaib. Kemudian di kitab yang sama Syawarikul Anwar ini di halaman 6364 doanya Sayyid Ali bin Abi Bakar As-Saqaf. Al-Imam Ali bin Abi Bakar As-Saqaf. Sagaf. Di sini ada doa di luar halaman. Nah, yang terakhir, halaman terakhir, kami baca doanya begini. Ini luar biasa. Kebutuhan seluruh manusia. Saya baca ini. Alangkah baiknya ikut membaca doa-doa yang dipublikasikan, dibumikan, yakni dibumikan, disebarkan oleh Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Doanya para habaib. Kita membutuhkan. Yang suka tidak suka butuh doanya para habaib ini. Allahumma in ahadun aradani bisu'in, ya Allah. Jika ada satu yang menginginkan aku dengan keburukan, merencanakan terhadap diriku dengan keburukan, minal jinni, dari kalangan jin, wal insi, dari kalangan manusia, wal wukhushi, dari kalangan binatang liar, min basyarin, manusia, au syaitanin, atau setan, au sultanin, atau penguasa, au waswasin, atau bisikan-bisikan jahat ditujukan kepada saya, fardud nadorahum fintikas, maka baliklah penglihatannya terbalik, ya Allah. Jadikan penglihatan mereka yang merencanakan jahat, atau mereka-mereka yang merencanakan jahat, balikkan penglihatannya terbalik, fintikas, terjungkil balik penglihatannya. Wa qulubahum fi waswas, dan jadikan hati mereka kacau dengan kebimbangan. Wa aydiyahum fi iflas, jadikan tangan-tangan mereka bangkrut, tidak punya daya, tidak punya modal untuk digunakan modal melakukan kejahatan. Wa aubikhum, dan rusaklah mereka minarijri, dari ujung kaki ila ras, sampai ujung kepala. Jelas. Ini doa dibutuhkan untuk keselamatan manusia. Kemudian di halaman 99, halaman 100, halaman 101 Syawarikul Anwar, beliau mengabadikan Ratib Haddad, Ar-Ratib Asy-Syahir, Ratib yang terkenal lil Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Coba, Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, maha gurunya ulama dunia, pemimpin ahli sunnah wal jamaah di abadnya. Beliau dengan sesamudra ilmu, bahrul ilmi, mutafannin, muhaddis, usuli, al-faqih, dengan reputasi dunia, alumni Al-Azhar. Tapi beliau menyeru kita memakai Ratib Haddad. Di kitab ini, karya beliau ini, pakai Ratib Haddad. Maka kalian yang mengatakan jangan pakai Ratib Haddad, pakai doa-doa ulama lokal, jangan begitu. Ulama-ulama kita di Indonesia ini juga pakai Ratib Haddad. Para kiai-kiai sepuh pakai Ratib Haddad. Berfikirlah yang jernih. Kembalilah dengan insaf, dengan berfikir yang objektif. Kalau ada kesalahan orang per orang, jangan kemudian berfikir yang habtu asywa, serampangan,
Jangan begitu. Nanti sakit hatinya, sakit jantungnya, sakit akidahnya, sakit imannya, bahkan keturunannya akan meniru penyakit-penyakit kedengkian, penyakit-penyakit antagonis, penyakit-penyakit ketidakadilan, dan hilang berkah dunia akhirat. Na'udzubillah min dalik. Di khotbah hadat ini, sebelum penutupannya, ya alimas sirri minna la tahtiki sirra anna wa afina wa'fu anna wa kun lana haitsu kunna. Wahai Allah yang mengetahui seluruh rahasia kita, janganlah engkau merobek, membuka tabir kelemahan-kelemahan kita, aib-aib kita. Jangan dipublikasikan ya Allah. Jangan disebarkan ya Allah. Jangan sampai viral ya Allah. Kenapa kita justru memviralkan aibnya orang? Kita sendiri juga takut kekurangan kita viral diketahui orang lain. Wa'afina, dan berilah kami keselamatan, afiat, kesehatan. Wa'fu anna, berikan kami ampunan. Wa kun lana, dan berikan apa-apa yang bermanfaat bagi kami, menguntungkan bagi kami dunia akhirat. Haitsu kunna, di mana waktu dan tempat kami berada. Ini yang kedua. Ketiga, menanamkan persatuan, ukhuwah, tidak rasis, tidak fanatik, apalagi fanatik kesukuan, fanatik nasionalis, tidak boleh. Tapi takwa, persaudaraan, ukhuwah yang ditanamkan. Saya baca karya Syed Muhammad bin Alawi Al-Maliki berjudul kitab Al-Ghulu. Al-Ghulu. Kitab membahas tentang ekstrim. Al-Ghulu. Nah, saya baca di halaman 67, 68, 69. Ketika beliau pidato di depan putra Raja Abdul Aziz, Malik Abdul Aziz, di hadapan putra beliau Abdullah bin Abdul Aziz di kota Riyadh pada tanggal 11 bulan 11 tahun 1424 Hijriah, hari Sabtu, beliau pidato dengan bahasa yang murtajal, al-kalimat al-irtijaliyah, tanpa persiapan, langsung, refleks. Allati alqaha as-Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki, yang disampaikan, dipaparkan, dipresentasikan beliau Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki. Di antaranya begini, saya baca. Summa innakum bifadlillahi aidan. Kemudian sesungguhnya kamu semua dengan anugerah Allah juga, a'adtum ila hadhil bilad, mengembalikan pada negeri-negeri ini, pada kota-kota ini, fi hadhil khutwah al-jalilah, di dalam inilah langkah yang besar, yang agung, fitari dalam sejarah, maqama bihi walidukum, apa yang telah berdiri melakukannya ayahmu, al-imam ar-rahil, yaitu seorang pemimpin yang berkelana, al-azim, yang agung, al-malik, Raja Abdul Aziz rahimahullah. Kata Sayyid Muhammad, haitsu wahad al-jazirah, kelebihan orang tuamu. Jadi objektif Sayyid Muhammad dalam hal ini tidak mempersoalkan apa-apa, objektif untuk mengingatkan putranya seorang raja
akan pentingnya persatuan dan persaudaraan. Haitsu wahadal jazirah, orang tuamu mempersatukan kepulauan-kepulauan. Wa jama'al kalimah, menyatukan kalimat. Wa azalal fawarik al-asabiyah, dan menghilangkan pemisah-pemisah fanatisme ras, pemisah-pemisah fanatisme. Wa hadamal unsuriyah at-tabaqiyah, dan ayahmu merobohkan perbedaan unsur, perbedaan warna kulit, perbedaan suku, perbedaan kelas, dirobohkan supaya bersatu. Wa wahada syamdan nas, dan menyatukan apa yang cerai-berai dari manusia. Itulah usaha ayahmu, kata Said Muhammad di depan anaknya Raja Abdul Aziz ketika di Riyadh pada tahun 1424. Bifadlillah, dengan anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ajaran Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Yang keempat, patologi manusia, penyakit manusia, jasmani dan ruhani. Tentu di antara penyakit-penyakit yang berbahaya pada manusia adalah patologi jiwa. Maka dibutuhkan kesucian jiwa dan raga. Qad aflaha man tazakka. Qad aflaha man tazakka. Sungguh beruntung, sungguh bahagia, sungguh beruntung orang yang bersih jiwa raganya. Dalam hal ini Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki dalam kitabnya Qul hadihi sabili, Qul hadihi sabili, di halaman 132 beliau mengatakan, di antara yang merusak adalah dengki terhadap sesama umat Islam. Wa minal muhlikat al-hasad lil muslimin. Wa mahabbatu syarri li wahidin minhum. Dan suka akan terjadinya keburukan dengan rekayasanya atau direkayasa oleh pihak lain atau memanfaatkan dengan kekuatan lain, entah itu intelijen atau sponsor-sponsor untuk melakukan keburukan terhadap satu di antara umat Islam. Merusak. Wa idmarul adawah, dan menyembunyikan rasa bermusuhan, antagonis. Wal khisi, menyembunyikan ingin menipu, membujuk. Wal higdi, dendam lahu terhadap satu umat Islam. Wa qillatur rahmati bihim, dan sedikit kasih sayang kepada umat Islam. Wasyafaqati alaihim, dan sedikitnya belas kasih kepada umat Islam. Wasu'udan bihim, dan buruknya prasangka terhadap sesama muslim. Di sini beliau mengangkat berbagai hadis, di antaranya la yajtabi'u fi jawfi 'abdin al-iman wal hasad. Tidak bisa bersatu, tidak bisa kumpul di dalam perut seorang hamba antara iman dan dengki. Sulit orang yang beriman dengan kualitas bagus punya rasa dengki. Dan orang dengki hilanglah kualitas imannya. Na'udzubillah min dzalik. Keempat. Kelima. Bahkan Sayyid Muhammad bin Alawi ini membekali kita kitab tentang doa kesaktian. Coba. Dikitabkan khusus, ini ada kitab. Duru'ul wiqayah bi ahzabil khimayah. Coba. Ternyata Sayyid Muhammad punya kitab kumpulan doa kesaktian. Judulnya Duru'ul wiqayah bi ahzabil khimayah. Baju-baju perang untuk perlindungan. Untuk perlindungan. Baju-baju perang berbahan besi. Duru' jamak dari kata dir'un, ini bahasa majazi untuk wiqayah, perlindungan. Bi ahzabil khimayah,
dengan hizib-hizib, doa-doa untuk protektif, melindungi diri, pagar diri. Di antaranya yang dipakai doa kesaktian perlindungan diri dari seorang Habib di halaman 68, Duru'ul Wiqayah bi Ahzabil Himayah, halaman 68, ada doanya Habib Muhammad bin Habib Zain Ba'alawi. Coba, Habib Muhammad bin Habib Zain ibn Simit Ba'alawi. Di sini ada doa begini untuk perlindungan diri. Allahumma inni a'udzu bika minal amrad. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepadamu dari penyakit-penyakit, wal auja wal asqam, berbagai macam penyakit-penyakit, wal ajdam, dan berbagai lepra, wal alam, dan hal-hal yang menyakitkan, wal aziyat, melukai, perkara-perkara, hal-hal yang melukai, menyakiti, wal afat, penyakit-penyakit, wal ahad, hama-hama, wal baliyat, cobaan-cobaan, wal masaib, musibah-musibah, fid dini, dalam agama, wal dunia, dan dunia, wal akhirah, dan akhirat. Kemudian bawahnya, Allahumma inni a'udzubika an amuta donka. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kematian dengan sempitnya ekonomi, dengan sempitnya rizki. Au khaulan, atau mati dengan bencana. Au kharikon, mati terbakar. Au ghariqan, mati tenggelam. Au mubiqan, atau mati dengan faktor-faktor yang merusak. Au ala fujaah, atau mendadak. Au ghurbah, atau keadaan terasing, tidak ada yang mengurus. Nah, di sini doanya Sayyid Habib Muhammad Ba'alawi. Luar biasa. Subhanallah. Semoga memberkahi kita semua Allah Subhanahu wa taala. Selamat multaqa ke-32 di Ponpes Fajrus Salam, Sentul, Bogor. Multaqa ke-32. Semoga Sayyid Ahmad Ibn Muhammad Ibn Alawi Al-Maliki senantiasa diberikan kesehatan dan panjang umur, barokah, segenap keluarganya, segenap santrinya, segenap alumninya, dan para alumni yang hadir, pengasuh pondok pesantren Kiai Haji Mukti Ali, sahabat-sahabat kami, ada Ustadz Ikhya Ulumuddin, para habaib, para kiai, para masyayikh, dan segenap hadirin, dan kita semua umat Islam, dan keluarga kita umat Islam, negara kita, bangsa kita Indonesia, negara kita Indonesia yang tercinta, dan seluruh negara-negara muslim dan umat Islam di dunia mendapatkan barokah dari Rasulullah SAW, dari orang-orang saleh, dari Syed Muhammad bin Alawi Al-Maliki dan karya-karya beliau. Semoga kita diberi berkah oleh Allah dengan lantaran mereka yang kita muliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.